Bismillah. Petani itu biasanya berharap panen melimpah, harga tinggi, uang banyak. Tapi setelah saya mengalami sakit bertahun-tahun, bahkan sampai saraf kejepit, saya baru sadar satu hal. Ternyata yang paling mahal dalam hidup itu bukan kebun, bukan uang, tapi kesehatan. Dan anehnya, penyakit saya justru mulai hilang setelah saya jarang makan. Semua orang yang berusaha, baik itu berdagang, bekerja, ataupun bertani seperti saya, tentu berharap satu hal yang sama. Hasil yang melimpah, panen yang bagus, dan harga yang tinggi. Hasil yang melimpah, panen yang bagus, dan harga yang tinggi. Wilak karpe dewe. Itu harapan semua orang. Petani menanam berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, mengeluarkan tenaga, waktu, dan biaya. Wajar kalau yang diharapkan adalah hasil yang besar. Ya, bukannya calak nian menuju wong Palembang. Tapi setelah menjalani kehidupan ini cukup lama, wes akeh mangan uyah. Saya baru sadar ada satu hal yang jauh lebih penting dari semua itu, yaitu kesehatan. Karena percuma hasil melimpah uang ada, tapi badan sakit-sakitan. Ngrik-ngriken basa Jawane. Dulu saya sering sakit, badan mudah lelah, kegremisian meriang, bahkan sampai mengalami saraf kejepit atau boyo kenjalar neng sikil. Percuma kebun luas ombo, tapi kita tidak kuat berjalan di dalamnya, dan saya pernah merasakan itu. Tentunya yang memilih pilihan istilah wong jalanan tiga ras, waras ada beras, keras, sehat berduit perkasa, atau muda poya-poya tua kaya raya mati masuk surga. Emangnya duwe mbahmu ya? Dulu saya sering sakit, badan mudah lelah, kegremisan meriang, bahkan sampai mengalami saraf kejepit. Saat itu saya mulai mencari banyak informasi tentang kesehatan. Sampai akhirnya saya menemukan salah satu channel menjadi rujukan, Success Before 30 Health atau SP30 Health. Dari situlah saya mulai belajar sesuatu yang sederhana, tapi ternyata dampaknya luar biasa. Tentang pola makan manusia, di dalam salah satu pembahasannya, dijelaskan sesuatu yang menarik. Kalau kita melihat sejarah kehidupan manusia purba, nenek moyang kita, Mbah Buyute dewe, mereka justru tidak sering makan. Kadang sehari hanya sekali, kadang 2 kali. Bahkan ada hari di mana mereka tidak makan sama sekali. Kadang memang rajin puasa, kadang nggak dapat buruan. Tapi anehnya, penyakit yang kita kenal sekarang hampir tidak ada. Bandingkan dengan manusia modern saat ini. Panganan apa dilek, makanan mudah didapat, tinggal buka kulkas, tinggal pesan lewat aplikasi. Akibatnya kita makan terus, pagi makan, siang makan, malam makan. Belum lagi di sela-selanya, ngopi, snack, gorengan, minuman manis, bahkan sampai mau tidur. Agak terus. Kalau dihitung, kadang bisa 5-8 kali dalam sehari. Padahal menurut banyak ahli kesehatan, makan 3 kali sehari saja sebenarnya sudah maksimal. Lebih dari itu, tubuh kita terus bekerja tanpa henti untuk mencerna makanan. Organ tubuh tidak benar-benar istirahat, apane ra gampang rengko. Dan dari situlah banyak penyakit modern, mulai muncul gula darah naik, peradangan, kelelahan organ, dan berbagai macam penyakit lainnya. Akhirnya tubuh menjadi mudah sakit. Setelah memahami hal ini, saya mulai mencoba mempraktekannya sendiri. Saya mencoba memberi waktu tubuh untuk tidak makan dalam beberapa jam. Saya bukan ahli, tapi praktisi. Hanya minum air putih, awalnya tidak mudah, karena tubuh kita sudah terbiasa makan terus. Tapi setelah dijalani perlahan, ternyata hasilnya sangat mengejutkan. Badan terasa lebih ringan, energi lebih stabil, dan keluhan kesehatan dulu sering muncul, pelan-pelan mulai berkurang. Dari pengalaman itulah saya semakin yakin satu hal, bahwa dalam hidup ini, sehat jauh lebih berharga daripada uang. Karena kalau kita sehat, kita masih bisa bekerja, masih bisa berkebun, masih bisa menikmati hasil usaha kita. Tapi kalau kesehatan hilang, semua yang kita punya tidak berarti. Karena itu, di video ini saya ingin mengajak kita semua untuk belajar bersama. Bukan untuk menggurui, karena saya bukan ahli, tapi praktisi. Tapi sekedar berbagi pengalaman dan berbagai ilmu yang saya dapatkan. Mari kita simak bersama penjelasan dari ahlinya.
dalam video yang menjadi rujukan saya ini. Puasa ini macam-macam ya. Ada orang yang puasanya itu dengan intensi untuk religius, ada orang yang punya untuk kesehatan, ada yang untuk menurunkan berat badan. Nah, ini yang paling sering. Nah, jadi puasa itu juga bermacam-macam, tapi kali ini yang ingin saya lebih bahas lebih detail adalah apa yang terjadi kalau kamu hanya makan sekali setiap hari. Nah, seperti tadi saya katakan di awal, makan satu kali sehari ini memang terdengarnya cukup ekstrim. Apalagi untuk orang-orang yang belum pernah puasa. Apalagi untuk orang-orang yang selama ini makannya itu sehari lebih dari 3 kali. Bisa 4 kali, bisa 5 kali, bisa 6 kali. Kalau Anda merasa berpikir, oh, enggak, oh dok, saya makan juga sehari cuma 2 kali. Apakah benar-benar itu 2 kali atau 2 kali makan nasinya, makan beratnya? Karena ini juga sering terjadi pada pasien-pasien saya. Ketika saya tanya, ibu makannya sehari berapa kali? Saya makan sehari cuma sekali kok dok, gitu. Tapi ngemilnya 4 kali, 5 kali, gitu ya. Melakukan puasa. Namanya intermittent fasting. Nah, intermittent fasting ini seperti apa? Ya puasa itu tadi, ya puasa berjangka. Kalau kita translate ke bahasa Indonesia seperti itu, puasa berjangka. Jangkanya berapa lama? Nah, ini macam-macam nanti akan saya bahas ya mengenai jam puasanya. Tapi saya ingin membawa sobat sehat flashback sedikit deh. Kita flashback sedikit ya ke zaman purba. Ya, maksud saya ke zaman-zaman dulu ketika nggak sampai yang purba banget ya. Mungkin dalam arti zaman-zaman dulu ketika mungkin teknologi tidak secanggih sekarang. Di para pendahulu kita, nenek moyang kita dulu ya. Dulu orang kalau makan itu tidak tentu. Tidak tentu waktunya kapan, apalagi waktu zaman-zaman berburu. Nah, zaman-zaman berburu dulu, our ancestor itu makannya nggak tentu. Kita nggak ada, oh jam makan pagi sarapan jam 7 gitu, makan siang jam 12, makan malam jam 6. Tidak ada seperti itu. Mereka makan ketika mereka mendapatkan buruan. Ini adalah our ancestor ya. Sedangkan kita sekarang adalah makan tiap 3 jam sekali. Itu akibatnya apa? Kita makan 5 sampai 6 kali sehari. Itu. Dan ini bukan yang saya katakan bukan cuma makan berat ya, makan apapun. Termasuk minum jus, termasuk minum air kelapa, termasuk minum mungkin teh dengan apapun yang teh manis itu ya. Dengan video ini, semoga bisa memberi manfaat bagi kita semua.